datang di media pembelajaran biologi. Media pembelajaran kali ini akan membahas tentang komponen ekosistem yang berfokus pada ekosistem sawah. Selamat menyaksikan. Mari kita semangat untuk menuntut ilmu. Sudahkah kalian memiliki semangat belajar untuk hari ini? Tayangan-tayangan dalam media pembelajaran kali ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang berupa makhluk hidup. Sebagai contoh, tanaman padi. Tanaman padi disebut sebagai produsen. Dalam tayangan ini, padi dimakan oleh burung. Burung apa itu namanya? Ya, itu burung emprit atau burung pipit. Walang sangit. Walang sangit ini terlihat akan mencari makan. Walang sangit memakan bulir-bulir padi. Pernahkah kalian melihat hewan-hewan ini? Laba-laba. Laba-laba akan memangsa walang sangit. Laba-laba, walang sangit, burung emprit atau burung pipit disebut sebagai konsumen. Jika kalian menemukan laba-laba, berhati-hatilah, karena sebagian dari mereka beracun. Katak. Katak ini akan memangsa walang sangit, tetapi katak juga akan dimangsa oleh ular. Ular disebut juga sebagai konsumen. Tanaman yang mati akan diuraikan oleh pengurai. Contoh pengurai dalam tayangan ini yaitu cacing tanah. Cacing tanah ini menguraikan tanaman yang mati menjadi tanah lagi. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang berupa komponen tak hidup. Yang pertama, komponen abiotik yaitu cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber utama energi di bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Fitoplankton memanfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis di air. Bayangkan saja, jika tidak ada cahaya matahari, bagaimana kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini? Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaannya. Komponen abiotik yang selanjutnya yaitu tanah. Tanah ini memiliki karakteristik lembek dan berair. Tanah ini sering disebut dengan tanah berlumpur. Tanah berlumpur biasa diolah oleh petani dengan cara dicangkul. Cara mencangkul ini merupakan cara tradisional. Tanah berlumpur juga dapat diolah dengan cara menggunakan alat. Alat apa ini namanya? Traktor. Penggunaan traktor ini merupakan cara modern untuk mengolah tanah yang berlumpur. Pengolahan tanah berlumpur ini digunakan para petani untuk menanam padi. Terlihat dalam tayangan ini, para petani sedang menanam benih-benih padi. Selanjutnya ada tanah berpasir dengan karakteristik pasir dan mudah kehilangan air.
Petani dapat mengolah tanah ini dengan cara diaduk. Lihatlah apakah itu ayah kalian atau paman kalian. Tanah ini juga perlu penyiraman, karena untuk menjaga kadar air dalam tanah tersebut. Selanjutnya ada tanah liat. Tanah liat ini bisa diolah dengan sistem bedengan. Sistem bedengan biasa digunakan oleh petani untuk menanam brambang atau bawang merah. Terlihat petani sedang menyiram bibit brambang atau bawang merah yang telah ditanam tadi. Selanjutnya, komponen abiotik yang ketiga yaitu udara. Udara tak terlihat, tetapi bisa kita rasakan melalui angin. Salah satu jenis udara yaitu oksigen. Oksigen merupakan sumber utama bagi pernafasan kita. Terlihat di situ oksigen dalam air. Hewan juga memerlukan oksigen untuk pernafasan. Komponen abiotik yang terakhir atau keempat yaitu air. Air merupakan sumber kehidupan bagi kelangsungan makhluk hidup. Air merupakan penyusun sebagian besar dari tubuh makhluk hidup. Kita juga dapat bisa membayangkan bagaimana jika tidak terdapat air. Air di sini juga menjadi habitat beberapa makhluk hidup. Dalam tayangan ini, makhluk hidup itu berupa belut yang sedang ditangkap oleh seseorang dan ular. Sungguh sangat banyak ekosistem di sawah. Tetapi, apa itu yang mengalir? Ya, itu sampah. Sampah banyak sekali. Siapa yang melakukan perbuatan seperti itu? Siapa yang akan menanggung akibatnya? Siapa yang akan bertanggung jawab? Sampah-sampah itu membuat keberadaan ekosistem mulai terancam. Sampah yang mulai mengairi sawah, mencemari air, masuk ke area sawah, bahkan dapat membunuh ikan atau makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Air yang terkontaminasi oleh sampah tersebut tercampur dalam tanah, sehingga tanah menjadi tercemar. Sampah yang berupa plastik sangat susah untuk diurai oleh pengurai. Plastik tidak dapat busuk. Sungguh memprihatinkan masalah ini. Masalah yang selanjutnya yaitu penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia oleh petani yang digunakan secara terus-menerus dapat merusak tanah
dan membunuh mikroorganisme tanah. Para petani sudah kecanduan dengan penggunaan pupuk kimia yang sangat praktis. Padahal, pupuk kimia memiliki dampak negatif karena dapat merusak keberadaan ekosistem. Asap juga menimbulkan masalah. Asap mengandung racun yang dapat membunuh beberapa jenis organisme. Masalah selanjutnya adalah polusi kendaraan. Polusi kendaraan yang menyebar ke area sawah dapat menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya, karena emisi yang diserap akan masuk ke jaringan tumbuhan atau makhluk hidup di sekitarnya. Selanjutnya, berikan solusimu agar ekosistem tetap terjaga, khususnya ekosistem sawah, sehingga para petani akan tetap tersenyum dan bahagia. Salam lestari.